Bayangkan ini, kamu dan pasanganmu menabung selama 5 tahun penuh, mengencangkan ikat pinggang, berharap bisa membeli rumah keluarga kecilmu. Pemilik rumah bahkan sudah berjanji akan menjualnya padamu. Tapi begitu waktunya tiba, sang pemilik meninggal, dan anak-anaknya yang super kaya langsung menaikkan harga rumah puluhan ribu dolar demi keserakahan. Apa yang kamu lakukan ketika keluarga miliarder mencoba merampas mimpi sahabatmu? Kalau kamu pernah merasakan ketidakadilan, atau bermimpi melihat orang serakah akhirnya kena batunya, tekan tombol subscribe sekarang juga. Like video ini, dan tulis di komentar, apa balas dendam paling memuaskan yang pernah kamu saksikan? Karena cerita ini akan bikin kamu senyum puas sampai akhir. Mari kita mulai. Cerita ini terjadi sekitar 15 tahun lalu, tapi sampai sekarang masih jadi salah satu momen paling membanggakan dalam hidupku. Waktu itu, sahabatku dan suaminya punya 5 orang anak. Mereka tinggal di sebuah kota mahal, dan satu-satunya yang bisa mereka sewa adalah sebuah rumah tua 4 kamar seharga $400 per minggu. Rumah itu, jujur aja, kondisinya mengenaskan. Dapurnya menjijikkan, saluran air bau, dan cat tembok mulai mengelupas. Tapi untuk keluarga dengan 5 anak dan budget terbatas, itu satu-satunya pilihan. Meski begitu, mereka tetap berusaha membuatnya jadi rumah. Pemilik rumah adalah seorang nenek tua yang sangat kaya tapi juga sangat baik hati. Dia menyukai sahabatku, bahkan membekukan harga sewa selama 5 tahun penuh. Lebih dari itu, dia berjanji, begitu mereka berhasil menabung cukup uang untuk pinjaman bank, dia akan menjual rumah itu kepada mereka dengan harga yang sudah disepakati. Dan benar saja, sahabatku percaya. Mereka hidup hemat, menabung setiap sen, dan akhirnya setelah 5 tahun penuh, mereka siap. Dengan penuh semangat, mereka mendatangi nenek itu, mengatakan, kami sudah siap membeli rumah ini. Tapi, takdir berkata lain. 2 hari kemudian, si nenek meninggal, sebelum janji itu tertulis di atas kertas. Rumah itu kemudian jatuh ke tangan 4 anaknya. Masing-masing sebenarnya sudah super kaya dengan portofolio properti besar. Saat pertama kali bertemu, mereka bersikap manis. Mereka berkata, tenang, penjualan akan tetap dilanjutkan, tapi tunggu dulu sampai proses warisan selesai. Sahabatku percaya. Mereka bahkan mulai memperbaiki rumah, mencabut wallpaper lama, mengecat ulang, dan mulai membuat rencana renovasi. Mereka benar-benar merasa selangkah lagi menuju mimpi mereka. Akhirnya, proses warisan selesai. Anak-anak si nenek setuju untuk menjual dengan harga yang sama. Sahabatku pun mengajukan pinjaman ke bank. Tapi ketika hasilnya keluar, sok besar menunggu. Pinjaman ditolak. Kenapa? Karena diam-diam, anak-anak serakah itu menaikkan harga rumah sebesar $80.000 tanpa memberitahu. Dan lebih buruk lagi, mereka akan membuka rumah itu ke pasar umum. Dalam waktu 7 hari, akan ada open house. Dan dengan kondisi pasar properti saat itu, kemungkinan besar rumah itu akan langsung laku. Bayangkan perasaan sahabatku. Setelah menabung 5 tahun penuh, setelah janji yang begitu dekat, semuanya hampir hilang hanya karena keserakahan. Aku ingat betul bagaimana aku merasa saat itu. Perutku serasa ditusuk, jantungku berdegup kencang, dan tanganku bergetar. Rasanya ingin berteriak. Bagaimana mungkin orang-orang yang sudah kaya raya tega menghancurkan mimpi sebuah keluarga hanya demi tambahan receh, yang bagi mereka bahkan tidak ada artinya? Mereka ingin tambahan 80.000. Kalau dibagi 4, itu hanya 20.000 per anak. Jumlah yang sepele bagi mereka, tapi berarti segalanya bagi sahabatku. Itu bukan soal uang lagi. Itu murni keserakahan. Dan disitulah aku mulai menyusun rencana. Kalau mereka ingin menjual rumah itu di pasar bebas, aku akan pastikan rumah itu terlihat seperti neraka di mata calon pembeli. Aku mulai riset. Apa yang membuat sebuah rumah gagal terjual? 3 hal utama. Tampilan, bau, dan lingkungan. 1. Tampilan. Kami pindahkan semua furnitur menjauh dari dinding, membuat ruangan terasa lebih sempit. Kami tambahkan ornamen berantakan dan menggantung memorabilia motor di mana-mana. Rumah yang tadinya kosong,
kini terlihat sesak dan tidak nyaman. 2. Bau. Ini bagian favoritku. Kami merebus kol di dapur sehingga seluruh rumah berbau seperti kuburan sayur basi. Kami semprotkan amonia di pintu depan dan belakang. Aromanya seperti puluhan kucing menandai wilayah. Dan puncaknya, kami pecahkan 24 telur busuk lalu tuang ke saluran pembuangan, menciptakan aroma gas selokan yang menusuk hidung. 3. Lingkungan. Dengan izin tetangga, kami taruh sofa usang dan berjamur di halaman depan mereka, membuat suasana tampak kumuh. Lalu, kami minta teman-teman dengan mobil tua berisik untuk mondar-mandir di jalan saat open house. Jalan yang biasanya sepi, tiba-tiba macet seperti jam sibuk. Dan puncak dari semuanya, kami panggil teman-teman dari klub rugby. Banyak dari mereka pria besar bertato, datang naik motor dengan rompi kulit lusuh. Tetangga sebelah menyalakan BBQ, kami sediakan bir murah, dan dalam sekejap halaman depan berubah jadi pesta biker. Bayangkan calon pembeli datang, berharap melihat rumah nyaman, lalu disambut aroma selokan, dekorasi motor, jalanan macet, dan kerumunan pria berbadan besar minum bir di sebelah. Hari open house tiba. Banyak orang datang, tapi sebagian besar hanya butuh beberapa menit untuk sadar. Rumah ini bukan untukku. Seorang wanita bahkan tidak pernah keluar dari mobil. Dia hanya melihat ke arah pesta biker di halaman sebelah, menghela napas, lalu menyalakan mesin dan pergi. Hanya ada satu pria yang cukup berani masuk lebih lama. Tapi setelah berbincang dengan salah satu tamu pesta, dia diberi info tambahan. Oh iya, di sini sering ada after party ribut tiap 2 minggu sekali. Dan hati-hati, saluran airnya sering mampet, bau banget. Pria itu pun pergi tanpa menawar. Dan akhirnya, hanya ada satu penawar. Sahabatku, mereka masih harus membayar lebih dari harga awal, tapi jauh lebih sedikit daripada yang diinginkan para pewaris serakah. Mereka langsung menandatangani kontrak dan membayar deposit. Beberapa hari kemudian, para pewaris dapat kabar bahwa seorang pria mencoba menawar 30.000 lebih tinggi, tapi sudah terlambat. Undang-undang anti-gazumping melindungi sahabatku. Kontrak sudah sah. Tidak ada jalan kembali. Aku hanya bisa membayangkan wajah para pewaris itu saat sadar mereka gagal, bukan karena kurang uang, tapi karena keserakahan mereka sendiri. Dan disitulah aku merasa puas. Kadang keadilan tidak datang dari pengadilan atau hukum, tapi dari kecerdikan orang kecil yang berani melawan orang serakah. Uang bisa membeli banyak hal, tapi tidak bisa membeli hati nurani. Dan saat keserakahan melampaui batas, selalu ada cara untuk menyeimbangkan timbangan. Kalau kamu merasa puas dengan cerita ini, tekan tombol like sekarang juga. Jangan lupa subscribe untuk lebih banyak kisah balas dendam yang bikin puas. Dan tulis di komentar, apa balas dendam paling memuaskan yang pernah kamu saksikan? Karena satu hal pasti, kadang, orang kaya serakah butuh diingatkan, kalau mereka tidak bisa selalu menang.